Ya, bentar ya, Mister. Saya itu dulu. Ya. Langsung ya Tiara ya. Iya, Mister. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah datang kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, saya pengen ngoreksi semuanya lah. Mulai besok, katanya kan minggu depan kalian sudah mau tatap muka terus sama saya gitu kan. Itu ide bagus, jadi selama 4 minggu itu saya harap kita punya ada waktu untuk menyempurnakan ini dengan secara intensif. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa saya juga bimbingan gitu kan sama dosen saya. Nah, banyak hal-hal yang saya dapatkan khususnya dalam menulis yang benar. Nah, bisa dibilang bahwa yang kemarin saya ajarkan yang Creswell itu tidak salah, tapi kurang gitu kan menurut saya. Nah, kita akan mencoba menggabungkan cara menulis yang introduction itu di background of the study, itu menggabungkan antara teorinya si Creswell yang dari topic of the study, kemudian research problem, kemudian research gap, deficiency kayak gitu, dengan teorinya si Swells, yaitu CARS. Ya, yang ini. Mana nih? Nah, sebelum saya jelasin, sebelum saya masuk ke punya Tiara satu-satu ya. Jadi CARS ini istilahnya adalah Create a Research Space. Ya. Ini juga saya udah pernah kasih, mungkin kalian sudah pernah baca. Sudah baca ya Tiara atau Diva? Kalau belum nggak Baru apa-apa. sekilas aja sih, Mister. Tapi belum aku baca, benar-benar baca gitu. Oke. Sebenarnya ketika kita melihat ini ya, itu adalah bagaimana sih kita ingin mengkomunikasikan bahwa penelitian kita itu perlu dan penelitian kita itu baru, atau yang biasa kemarin kita ngomongin tentang state of the art atau novelty, ya kan? Mungkin kalian sudah lihat bahwa yang kemarin judul-judul teman-teman yang lain lah. Bahkan kalau kalian lihat ya mungkin kok itu lagi gitu kan. Dan mungkin kalian akan bertanya, emang nggak jenuh ya penelitian kayak gitu? Gitu. Kemudian
emang penelitian itu akan mengisi apa, atau yang istilahnya adalah research gap. Nah, di sini yang kita akan bangun adalah ininya, gitu. Saya sudah melihat, jadi saya punya Tiara itu cukup bagus gitu ya. Cuma nanti kita akan nambahin lagi apa yang kurang, dan kalian lihat apa yang sudah. Gitu. Oke, ini juga rekaman ini akan ada ya. Jadi kalian bisa ambil itu. Yang lainnya tolong dipanggil, udah semuanya. Siapa yang belum? Pasti Gia, bener kan? Udah lah. Jadi ini akan saya jelaskan, yang mungkin yang lainnya juga dengar sekalian, ya harus dengar ya. Bagaimana kita akan membangun, ini penelitian penting loh, gitu kan. Kalian sudah ada di topik, oke, kemudian ada problem, kemudian kadang-kadang kan ada deficiency sama importance gitu. Importance itu signifikan nggak apa-apa gitu. Tapi kita akan ngebangun bagaimana hal ini, atau penelitiannya, misalkan penelitiannya Tiara, penelitiannya si Diva, Renita, ataupun si Tanti, itu belum ada gitu. Walaupun sudah ada, apa yang bikin beda gitu. Nah, pertama, ini kan kita membangun ini berdasarkan 3 hal, yaitu adalah ada move 1, move 2, sama move 3. Nih, move 1, establishing territory. In this move, ini kalau kalian kelebihan 50 menit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya udah. In this move, the author set the context for his or her research, providing necessary background on the topic. This move include one more of the following steps. Ada claiming centrality, making topic generalizations, sama reviewing previous items research. Oke. Nah, coba lihat. In this move, the author set the context. Berarti ini maksudnya apa coba? Silakan. Kita diskusi. Tiara, Tanti, Renita. Author set the context of the research. Nah, itu apa? Yang saya tangkep, kalau autornya sendiri yang ngerti konteksnya gitu, Mister. Terus Terus? ya jadi maksudnya sebuah research itu ya si researchernya aja yang ngerti konteksnya, mau kemana, mau dibawa kemana, mau apa yang dibahas. Tapi penelitian itu untuk siapa sebenarnya? Kalian bikin artikel jurnal gitu. Buat siapa? Buat audiens. Buat baca. Berarti yang kamu tadi Tiara bilang bahwa yang tahu kan cuma autor gitu. Tapi berarti di sini autor akan mensosialisasikan ini loh areanya gitu. Dan ini yang dimasuk kalau si kreasi itu maksudnya adalah topik. Nah, kita kan mau ngebangun topik apa aja nih gitu kan. Tapi jangan terlalu jauh gitu kemana-mana. Sebenarnya antara Diva, Tanti, Renita, kemudian Tiara itu areanya hampir sama gitu. Makanya akan banyak bersinggungan nih teori-teorinya di bagian establishing a territory. Karena ngomongnya semuanya competence, dari teknik digital literasi competence. Nah,
Jadi kalau lihat ada step 1, step 2, sama step 3, kalian ikutin ini dulu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang si Tiara ini saya sudah cukup memuaskan gitu, saya melihatnya gitu. Tadi saya melihat artikelnya si siapa, dia gitu. Saya bilang kurang gitu kan. Sangat kurang. Karena ya banyak kekurangan lah menurut saya. Nah ini yang jadi kelebihan kalian nih di sini, saya suka nih ya. Oke. Pertama kita lihat claiming centrality. The author asks a discourse community ya to accept that the research about to be reported is part of lively, significant, or well-established research area. Ya, to claim centrality of the author the author might write nih kata-katanya ini. Jadi kayak kamu lagi mau ngenalin nih gitu. Kalau misalkan saya mau lihat punya Tiara gitu kan. Nih, ini kan ngomongnya tentang teachers kan. Ini ngomongin teachers gitu kan. Nah, ini sebenarnya nih Tiara sudah bilang ini adalah yang claiming centrality nih. Ya. Nah, tinggal ditambahin. Ini si Tiara nih udah oke nih. Nah, si Tiara langsung ngomong ini. Recently gitu kan. Tambahin aja, ditambah recently. Nah, including make recommendation to improve educational quality. Oke. Sampai sini paham ya, guys? Jadi di sini Paham, si Mister. jadi kayak si Tiara itu sedang menunjukkan bahwa penelitian di bagian research competency gitu, the quality of atau di teachers competence gitu kan, ya. Nah di sini ada ngomongin research competency, ini adalah sebuah kayak si Tiara lagi apa namanya claiming teritorinya gitu. Teritorinya ini gua nih ngomongin teacher kompetensi gitu loh. Coba lihat. Ngomongin teacher kompetensi kan. Nah, coba lihatnya Tiara nih. Ini kan kamu ngomongnya tentang recently ya, teacher kompetensi has been discussed in past research. Sebetulnya kamu harus jelasin tentang teacher kompetensi apa aja, Tiara. Gitu. Ya Tiara ya. Nah ini saya nggak, Iya, Mister. ini agak loncat ngomonginnya nih. The quality student determine how learning process take place in the classroom, whether not skill or capable, has identified a skill. Nah, ini kamu salah nih. Sebenarnya ini sudah masuk ya, gitu kan. Cuma si Tiara ya, kamu tuh ngomonginnya di sini kalau kelihatan adalah ininya nih. Fokusnya di sini, sedangkan kamu kan sebenarnya mau ngomongin fokusnya ini kan. Ini kan. Fokus kamu ini sebenarnya nih. Saya lihat fokus kamu ini. Cuma karena itu di belakang, ya nggak bisa. Jadi kayak kamu kurang gitu kan. Harusnya a skill and capable teacher in managing the classroom, misalkan, will determine the quality of students learning. Gitu. Nah ini gitu kan. Nah ini ngomongin apa ini?
The teacher began then sessions when the majority of the teacher were not properly prepared. Nah, kok tiba-tiba ngomongin a good facility nih? Has to share tools. Nah, ini kan kurang nih Tere ya. Nggak nyambung nih. Nggak nyambung sama apa yang diomongin. Jadi kita agak stick to the ini aja deh. Sama ininya, apa yang harus kita lakukan. Aduh. Oke. Jadi gini, Tiara ini kamu nih, the quality of the teachers ini, ya kan? Ini kan sebenarnya sama gitu kan. Ini sama ini kan. Enggak ini gitu kan. Enggak kurang nyambung. Ini sebenarnya hampir sama nih. Ini sama ini beda, hampir sama gitu. Jadi kamu di sini ya. Ini kayaknya nggak usah dipakai ini. Nah, ini kamu jelasin fokus di sini kan. Nah, baru dia ngomong tentang quality of the teacher di sini gitu kan. Kenapa quality of the teacher itu impact the student achievement gitu kan. Ya. Nah, apa aja yang bilang jadi cari penelitian tentang quality teacher ini, impact ini gitu. Oke, paham sampai sini Tiara atau yang lainnya juga? Silahkan bertanya, ayo. Kita masih ngomongin Paham, tentang Mister. satu nih, claiming centrality nih. Oke. Nah, ini kan sudah ini kan. Jadi kamu secara umum ngomongin tentang penelitian yang ada di research kompetensi ini. Sampai penelitian tentang integritas statement nggak nyambung. Bisa kalau dihapus nggak apa-apa kok gitu. Namanya bimbingan ya, gitu kan. Karena saya juga lewat gitu kan. Ini nggak apa-apa gitu kan. Bisa teaching. Mau masuk ke sini ya. Nah, nih kamu tiba-tiba ngomong bisa teaching. Ini juga udah kacau gitu si Tiara. Ya, di atas nggak ngomongin tuh tentang teaching quality gitu kan. Tiba-tiba kamu ngomong teaching, ya kan. Ini coba nih. Karena kamu ngomong atas dulu gitu. Ini kurang nggak nyambung loncat gitu kan. Nah, ini tiba-tiba kamu di atas ngomongin tentang digital kompetensi di sini, ya kan? Tiba-tiba loncat ngomongin tentang as a teacher have such kompetensi gitu kan. Nah, ini loncat nih lihat Tiara tuh, ya. Jadi kayak kamu langsung masukin aja tapi kurang nyambung gitu kan. Nah, tiba-tiba balik lagi ngomongin tentang ICT skills gitu kan. Gitu. Ini kurang sekali ya Tiara ya. Oke. Ini yang untungnya.
Ini Tiara nih. Ini di topik kamu nih masih loncat-loncat nih idenya nih. Gitu. Oke. Gini. Itu yang tadi ya, tentang claiming centrality. Situ udah paham nggak ya? Dan yang kedua, making topic generalizations. Ya. The author makes statement about current knowledge, practice, phenomena in the field. For example, the properties of X are still not completely understood. Nah, X is common findings. Nah, ini kan berarti kan sebenarnya Tiara mau ngomongin tentang, tadi udah ngomongin tentang kompetensi gitu, ya. Dan yang sekarang itu kayak Tiara lagi mau ngomongin tentang si digital kompetensi. Gitu. Itu udah istilahnya adalah making topic generalizations. Gitu. Di sini berarti Tiara akan mencoba ngomongin tentang research problem nih. Gitu. Atau di sini juga nggak apa-apa deh. Jadi Tiara di sini kamu jelasin ya, Tiara ya. Tambahin lagi, ini berarti kalau ngomong tentang ini kan istilahnya adalah the ini digital literacy ini kan ini sebenarnya udah bisa masuk ini, tapi ini dikembangin gitu kan digital literasi of import digital bukan digital literasi sih, maaf, digital competence exists as one of importance competence in the jangan to prepare facing the uncertainty in the future. Nah, to prepare gantinya apa? Sinonim yang keren. Nggak bisa, udah cukup. Oke, nah di sini Tiara, kamu jelasin importantnya itu kenapa sih, gitu kan? Misalkan Tiara, kamu penting A. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kayak gitu loh Tiara ya. Jadi kasih rujukan penelitian-penelitian sebelumnya yang ngomong tentang digital competence. Oke. Nah, kemudian step 3 reviewing previous items of research. Ya, previous items of research. Berarti ngomongin the author realized that has been found on the topic and who found it. For example, jadi kamu ngomongin tentang digital kompetensi itu sudah ada penelitiannya belum? Yang sudah melakukan itu? Gitu. Ini kan sebenarnya udah ngomong di sini kan. Ya digital assessment nih. Tapi kamu lihat lagi
research on a related field had been has been conducted by researcher. Misalkan siapa aja yang ngomongin tentang digital competency, cari gitu. Siapa aja. Oke. Itu adalah step pertama. Akan nanya dulu, silakan. Sejujurnya tuh saya bingung gitu loh, Mister, urutan-urutannya masih keliru, makanya yang saya dapat saya masukin dulu aja gitu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah paham ya, Tiara ya? Iya, Mister. Jadi ya emang sih ya saya juga nggak bisa bilang kamu sudah paham gitu kan. Tapi namanya kalian sudah tahu loh, oh harusnya ngurutnya kayak gini. Gitu. Tadi saya bilang memang betul sih. Jadi apa yang saya bilang kan nggak salah ya ketika kamu ini kayak loncat-loncat ini idenya gitu kan. Nah sekarang kalian nih jadi saya lewatin dulu deh karena kamu udah bilang gitu kan. Selanjutnya, ketika kita ngomong langkah selanjutnya, itu sudah masuk ke move 2 nih, gitu kan. Establishing a niche. In this move, the author argue that is an open niche in the existing research or a space that needs to be filled through additional research. The author can establish a niche in one of four way. Jadi one or four way, ada 4 cara nih. Ada the counterclaiming. The author refute or challenge earlier research by making counterclaiming. For example, while John generally believe X method to be accurate, close examinations demonstrate their method to be flawed. Jadi kayak kamu sedang membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya itu yang ngomongin tentang digital kompetensi itu ngomonginnya apa. Jadi ada penelitian A, B itu ngomongin tentang digital kompetensi ini adanya ini, dia pakai teorinya ini. Kamu bandingin gitu. Atau indicating a gap, the author demonstrated that earlier research does not sufficiently address all existing questions or problems. For example, while existing studies have clearly established, they have not addressed why. Jadi, misalkan penelitian tentang digital kompetensi itu udah ini gitu. Dia ngebahas tentang ini, tapi belum bahas tentang ono. Kamu bilang kayak gitu. Kamu udah menentukan gapnya di situ. Kemudian questions rising. The author asks questions about previous research suggesting that the additional research need to be done. For example, while Jones and Morgan have established X, ya, this finding raise a number of questions, including gitu. Nah, jadi kamu misalkan gini, Tiara, penelitian tentang digital kompetensi itu udah dibilang sama si Jono tahun 2019 gitu. Dia menyatakan bahwa beberapa teachers ini gitu kan, kompetensinya adalah seperti ini. Dan yang dilihat dari digital kompetensi dari si Jono, dia menggunakan teknik ini. Namun gitu kan,
penemuan ini tidak menimbulkan pertanyaan apakah ada masalah jika digital kompetensi ini dimiliki oleh orang-orang tertentu, atau apakah gender akan memberikan perbedaan atas kemampuan digital kompetensi. Nah, itu kan bisa. Atau continuing traditions. The author presents the research as a useful extension of existing research. Nah, jadi kalau yang tadi kayak kamu lagi pertama kan mencari apa yang kosong, kemudian mempertanyakan finding gitu, ada pertanyaan finding, dan yang ketiga kamu kayak memperpanjang gitu, extending gitu. Jadi memperpanjang penelitian yang lama gitu kan. Oh, penelitian digital kompetensi sudah gitu kan. Namun penelitian itu perlu membahas lebih jauh lagi. Penelitian itu perlu ditambahkan penelitian yang akan saya lakukan untuk membahas tentang ini gitu. Nah, berarti kalau misalkan di si Tiara, ini maksudnya research problem Tiara. Gitu. Kamu mencari gitu kan penelitian-penelitian yang berhubungan sama digital kompetensi, atau misalkan teacher and student like readiness gitu kan. Ini juga bisa nih gitu kan. Duh. Ini kesalahan utama nih. Nggak bisa kamu kayak gini ya Tiara. Harus ada sumber. Di sini yang tadi itu Nietzsche. Saya belum hafal. Establishing Nietzsche. Kira-kira Tiara, kamu tuh mau ngapain? Tiara, kamu pertama, kok ini? Apakah mau yang satu tadi, ataukah yang pertama, apakah kamu mau ngomongin tentang counter claiming, indicating gap, apa raising questions, atau yang terakhir adalah extending gitu. Kamu coba tahu ya Tiara ya. Iya, Mister. Oh, ini belum juga ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kamu bilang di terakhir, yaitu kamu akan occupying niche. In this move, the author turn the niche established in move 2, ya. He will fill, ya, the author apakah dia mau substansia the counterclaiming, kan tadi ini counterclaiming, atau fill the gap, atau answer the questions yang di ask, atau continue traditions, ya. The author made this move in several steps described below. The initial step A1 atau A1B 1A atau 1B is obligatory, ya. Jadi dua-duanya
Kamu milih salah satu, tapi itu wajib. Ya. Jadi di sini kamu akan menjelaskan apakah kamu outlining purposes atau announcing research, present research. Nah, di sini kalau kalian Sitiva, ini kan belum ngomongin ya. Di sini kamu ini sebenarnya masuk di sini nih si Tiara nih. Ini kamu ngomongin tentang ini pre-service teacher jadinya ya. Oke. Iya, Mister. Jadi kamu ngomongin tentang apakah kira-kira mau, kalau di sini kelihatannya ya, yang dari punya Tiara, ini kira-kira outlining purposes atau announcing present research. Kalau yang dari sini. Ini ngomong tujuan atau declarations gitu. Tujuan ya, Pak. Lebih pada tujuan ya, tapi kalau tujuan kan lihat nih. In this article, I argue the present research try to clarify atau this paper describe the spirited studies conducted between March and May. Nah ini sebenarnya nggak masalah, ini dua-duanya, tapi kamu kasih tahu nih, this research try itu pakai kata apa ya? Tab keren tuh, lumayan lah. Attempted to explain how diketahui. Bukan ini Tiara nih. Kalau kamu how digital competency teacher is important, kamu bakal menjelaskan bahwa digital kompetensi ini. Sedangkan di sini kamu mau ngapain, Tiara? Di sini kan ada nih. Bukan business itu determine, masa menentukan sih? Enggak dong, hati-hati loh pemilihan kata-katanya loh. Kira-kira apa, Tiara? Jangan to explain, to figure out the levels of digital competence for of pre-service EFL pre-service teacher. Gitu, Tiara. Paham ya, Tiara ya? Paham, Mister. Paham nih. Ini yang namanya tadi adalah outlining purposes. Oke. Terus announcing principles. Jadi kayak di sini kayak kamu sekarang, oh ya ini maaf ya, ini saya lupa pakai, kalau proposal pakainya bukan ini ya, will attempt. Nah di sini kamu ngomongin tentang ini research deficiency yang udah di atas tadi nih, the previous research gitu.
Nih. Nah. Nah, ini higiene faktor inflasi. Nah, ini nggak nyambung nih ya. Kurang nyambung ya Tiara nih ya. Jadi kamu fokusnya ke situ dulu deh. Nanti gitu. Nah, ini kan outlining purposes. Habis itu ketika Tiara mau habis outlining purposes itu announcing principal finding. Sebenarnya ini bakal ngomong ini nih, research benefit di sini nih. Nih, ya kan? Jadi tapi kamu jelasin dulu nih. Kira-kira hasilnya itu seperti apa? Jadi jelasin Tiara. Ya kan di sini kan kamu terlalu umum ya. Kamu ngomongin di sini adalah dari result study. Nah, sekarang kamu jelasin lebih detail kira-kira the result of the study will would be the descriptions of the level of digital competence, ya kan? The result of the study will suggested apa gitu ya. Ini yang di terakhir mah nggak usah. Nah terus selanjutnya tambahin banyak gitu, udah gitu doang. Mudah itu Tiara. Paham Tiara? Silakan bertanya dulu Tiara. Paham, Mister. Paham, Ya. Mister. Sebenarnya nggak ada pertanyaan sih, Mister, karena emang jujur mungkin belum terlalu paham keseluruhan. Jadi apa yang saya dapat ya udah saya masukin dulu gitu yang kayak saya tadi bilang. Nggak apa-apa. Yang penting, yang paling bagus adalah ketika kalian sudah tahu apa yang jadi kesalahan kalian. Ketika kalian tahu kesalahan kalian, berarti kalian akan tahu bagaimana untuk mengatasi kesalahan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan ngerasa nggak jelas, coba tanya aja. Tapi ini levelnya seperti itu. Oke? Kalau kamu ngomongin ini, jelasin dulu teacher kompetensi dulu ya. Teacher kompetensi itu apa? Oke? Oke, Mister. Kemudian, nah ini kan terlalu makanya nih belum dapat semuanya nih. Teacher competence. Nah, teacher competence itu banyak. Kan ada teaching competence ya. Misalkan, misalkan kita cari dulu deh. Sekarang kalian mau fokus pada sini nih. Ini culturally ini sih. Enggak. Teacher education adalah knowledge, skill, sama value. Nah, jadi kamu akan
akan coba. Jadi gini Tiara, ketika nanti mau ngomong literatur review tentang ini, digital competence, ini juga mungkin sama, pilih isiannya sama kayak apa namanya punya si Tanti sama si Renita gitu. Ini maksudnya apa? Dijelasin gitu. Oke. Banyak nih pada Google Innovation segala macam. Nah, di sini ada 21st century teachings ini yang akan menjadi pemahaman kamu gitu. Dan terus ini kan nanti kamu akan ngomongin tentang ini nih. Ini kamu jelasin loh Tiara lo ya. Nggak cuma gambar doang ini. Iya, Apa Mister. Itu profesional? yang banyak kan. Ya, itu yang banyak. Oke, itu aja sih. Ditambahin ya, ini yang jadi ngomongnya teacher competence saja. Tambahin di situnya. Baru ngomongin digital competence of the teacher ini kan banyak ya, siapa aja gitu. Jadi kamu nunjukin apa aja loh ya, nggak cuma dari si European Framework ini. ISTE juga ada, kan ada banyak, ada ISTE, ada pokoknya kamu cari lah yang ngomong tentang digital competence itu apa aja gitu Tiara. Iya, Mister. Nih saya tambahin lagi nih ya, ini udah oke. Salah ini kan research design ininya, oke lah, tapi so far udah oke sini walaupun banyak ini perbaikan kok dikit amat ini nih. Tambahin lagi ya Tiara ya. Oke, Mister. Oke, lanjut. Siapa yang mau dikomentarin? Terus saya kirim hasil yang hari ini. Diva, Tanti, Renita. Komentarin bab yang mana, Mas? Ya, bab 1-2. 1-2. Saya, Sir. Kirim dulu ke WA. Oh, saya udah di G Drive, Sir. Udah di drive. Namanya apa sih? Apa sih namanya tuh? Sub Imam. Sub Imam? SUP. Oh, Sub. Oh iya. Nah, ini kan digital literacy nih. Berarti Sir, saya yang sama punya Tiara itu sama banget, cuman bedanya Tiara pre-service teacher, saya teachernya ya, Sir. Kan, beda. Kalau digital competence itu secara keseluruhan. Kalau digital literacy, kamu coba terjemahkan apa itu digital, lihat penerjemahannya si Tiara tentang digital kompetensi, sedangkan kamu adalah digital literacy. Beda, ada literasinya. Di literasi. Tapi saya tadi research questionnya, yang punya Tiara tuh kalau nggak salah ada sejauh untuk mengetahui levelnya ya, Sir. Saya juga ada masukin itu, Sir. Iya nggak apa-apa. Iya hampir sama kan, Sir? Gini ya, kan saya bilang dari tadi saya sudah mau menekankan bahwa antara Tiara, Tanti, dan Renita itu ada kesamaan. Satu ngomonginnya kompetensi, dan yang kedua ngomonginnya digital. Satu, si Tiara itu digital kompetensi. Si Tanti lebih spesifik, yaitu digital professionalism. Dan kamu lebih spesifik digital literasi.
gitu. Jadi kayak kalau digital literacy sama digital kompetensi itu sangat beda gitu. Nah, makanya saya mau ngeliat kamu mau pakai teorinya siapa yang digital literacy-nya. Nah, ini kan the ability to use information communication technology to find, evaluate, create, and communicate informations which require cognitive and technical skills. Nah, sedangkan kalau digital competence yang si punya Tiara tadi, nih dia cover semuanya sebenarnya. Ini kan ngomongin digital competency of educator, professionalism engagement, digital resources, assessment, teaching and learning, empowering learning, facilitating learning, digital competence, facilitation. Nah, di sini kan ada educator professionalism, educator pedagogic competence, sama learning competence. Kamu apakah sama seperti ini? Enggak kan? Kamu kan ngomonginnya tentang digital literacy, makanya dari kemarin saya lihat kamu tuh mau fokus yang mana, digital literacy yang mana? Apakah punya JISC atau punya siapa? Gitu Tiara, si siapa namanya? Lenita. Oke, kita lihat dulu. Kalau saya terang satu orang, nah ini bagus nih, kamu sudah loh. Ini kok tiba-tiba di sini ngomongin digital literacy, ya? Kok di sini ngomongin teacher competence? Ini loncat lagi nih, gitu. Kalian coba lihat area yang kesalahan kalian tuh kayak misalkan jumping gitu. Coba kalian lihat area yang paling besar, yang paling luas, sambil ngerucut gitu kan. Kira-kira misalkan teacher competence sama digital literacy itu dari mana? Apakah nyambung gitu kan? Kalau emang misalkan kamu ngomongin tentang digital literacy, kamu fokus aja digital literacy, nggak usah ngomongin digital competence gitu kan. Ya Pak. The teacher competence. Yang professional competence. Loh ini kok nggak nyambung ya si Tiara, si Trinita ya. Di sini ngomongnya basically teacher competence ya, ini ya kan. Saya download tadi dulu dah. Sorry. Ini kan nih. Ini kan. Ini. Ini kompetensi ya. Nah, sedangkan kok ini tiba-tiba berhubungan sama digital content responsibility gitu. Required to be able to create, collaborate, and share. Nah ini ada kata kuncinya adalah ini. Share apa? Digital content loh. Kok bisa kayak gini, nyambung dari mana gitu? Gitu. Coba silakan jelaskan, Renita. Itu nyambungnya dari mana? Itu saya niat awalnya tuh saya jelasin dulu, Sir, kayak dasarnya banget kalau kompetensi guru tuh ada ini. Terus saya jelasin, Sir, kalau guru sekarang tuh kompetensi itu aja tuh nggak cukup gitu. Itu aja nggak cukup. Maksudnya yang udah yang 4 ini nih. Kamu bilang nggak cukup. Iya. Tapi di sini nggak ada kata-kata nggak cukup. Coba lihat. Saya cuman mention harusnya gitu sih. Nah, cannot be separated, tidak bisa dipisahkan loh. Bukan nggak cukup.
Ini sih kamu udah oke ini, udah ngomong establishing territory gini, udah oke gini. Cuma nggak cukup ini. Coba ya, ngerti maksud saya, si Renita? Ngerti, Sir, ngerti. Ya, ini saya juga ini. Tiba-tiba kamu, ya kalau memang ngomongin tentang, ya, ini lebih baik di atas gitu, ketika ngomongin tentang, apa namanya, kayak dari umum dulu ini kan. Dari atas ngomong bahwa teacher competence itu ada, menurut jadi siapa gitu? Jadi gini, ini kata siapa nih yang divided into 4 part? Renita kata siapa? Itu ada di web, Sir. Nggak boleh. Pokoknya saya nggak mau. Boleh ngambil di web, oke gitu. Tapi dasarnya ada gitu. Jadi gini, ketika yang paling atas itu yang paling bisa diambil dan paling berharga dianggap gitu adalah research article. Di bawahnya adalah buku. Di bawah website gitu. Kalau misalkan kamu dapatnya dari website, itu website dari siapa? Cari lagi gitu. Gitu ya si Renita ya. Iya, Sir. Nih, ini kamu kan bilang bahwa the ability to adapt, integrate, and the ability to adapt, the ability to adapt to aduh saya nggak ngerti maksudnya apa. The ability to adapt to the development information technology and integrated in the implementations of learning is very important and is necessity that must be done for teacher so that learning become interesting and fun. Ini kata-katanya kurang enak dibacanya. Ya, kamu panjang banget gitu kan. Langsung aja ngomong, the necessity to implement technology, the necessity to adapt the development of information technology and integrate it in the teaching and learning teaching and learning activity become must. Gitu kan. Kenapa kamu bilang itu menjadi kewajiban? Siapa aja yang ngomong? Misalkan, kenapa jadi kewajiban untuk the implementations of technology in the classroom would create the fun and interesting environment. Itu siapa yang ngomong? Atau misalkan habis kemudian koma, kan siapa yang ngomong? Apa namanya? The ease of accessibility of knowledge will be the informations or the knowledge will be easy to access by the student. Siapa yang ngomong? Gitu loh. Jadi kalau kamu ini ngomongin tentang thesis statement, ini adalah thesis statement, kamu didukung yang namanya supporting detail gitu kan. Kan ini juga untuk menyangkut semua gitu kan. Penggunaan teknologi ini juga, kalau ngomongin teknologi ini hampir sama kayak punya si Diva gitu kan.
penggunaan teknologi di kelas itu penting gitu. Siapa yang bilang gitu kan? Ini kenapa dibilang penting gitu? Kan kamu bakal ditanya gitu, misalkan gini Tiara. Tiara, makan itu penting nggak? Tiara, Renita makan itu penting nggak Renita? Penting. Kenapa Tiara dibilang penting? Satu. Karena kita butuh energi Satu. dari makanan. Satu, karena kita butuh energi dari makanan. Yang kedua? Kedua, supaya tidak lapar. Supaya tidak lapar. Yang ketiga? Apalagi ya? Misalkan memperlancar metabolisme gitu kan. Nah itu 3. Bahwa sebuah opini yang menyatakan bahwa makan itu penting. 3 hal tersebut. Tapi kamu nggak bisa ngomong itu dalam penelitian. Dalam penelitian, yang satu ngomong yang pertama membangun energi. Itu kata siapa? Jelasin. Yang kedua, apa namanya? Biar nggak lapar. Kata siapa? Kasih tahu di situ. Dan yang ketiga, memperlancar metabolisme. Kata siapa? Itu yang paling penting. Semuanya juga harus pahamin itu. Ya. Entah itu Tiara, Diva, Tanti, atau Renita, setiap kamu memberikan opini atau di thesis statement, itu harus didukung sama kenapa dan siapa yang ngomong. Misalkan, there are several benefits to bring technology in the classroom. Alasan A, alasan B, alasan C, alasan D, alasan E. Itu benefitnya ada 5 tuh. A, itu kata siapa? B kata siapa? C kata siapa? D kata siapa? Dan E kata siapa? Gitu. Paham ya? Nah ini yang tadi salah. Ini kan harusnya di bawah Tiara si nanti sama Renita. Ini kan kamu mau ngomongin tentang yang tadi tuh, yang terakhir, yang step terakhir. Tadi kamu dengerin kan pas saya lagi ngomong si Tiara kan? Iya, Pak. Ya coba deh, ini dirubah lagi deh urutannya yang tadi nih. Sebenarnya sih mungkin sudah ada gitu kan. Ini kan bisa. Nah ini kan kamu ngomongnya tentang this is to do as information matter to make the problem face the teacher. Kayak ini benefit ini oke ini benefit nih boleh nih. Ini kamu pakai masak gini sih previous Ramadan ya nggak kayak gini dong Tiara. Aduh apa siapa Tanti siapa Anita. Ini kalau kamu mau pakai kayak gitu masa males banget sih gitu kan. Ya, terus aja. Kamu nggak bisa pakai Mendeley. Saya itu pakai ini, Sir. Yang di Word-nya Mendeley saya belum dibenerin lagi. Waktu itu kan saya sempat nanya, Sir, kalau apa ya? Mendeley di Microsoft 2000 yang lama tuh kayak gimana ya, Sir? Saya lupa. Sir bilang cari dulu di YouTube gitu. Ya udah nanti minggu depan ya. Saya nggak mau kayak gini. Ini jelek banget masa kayak gini. Ini udah jelek banget. Saya pikir kamu cuma tipe tadi yang kayak gini nih. Ternyata semuanya loh. Oh. Dan ini pakai kalimatnya present tense lagi. Kan kegiatannya sudah lama gitu kan. Jangan langsung jadi gini. Ini kan kamu udah kayak apa namanya? Bilang kayak udah jualan aja gitu kan. Nggak malu-malu. Penelitian gue penting nih gitu kan. Jangan gitu kan.
Jangan kayak gitu, langsung ngomongin. Jadi kalau misal kamu ngomong benefit gitu kan, this research suggests the information material and the map of the problem faced by the teacher, gitu kan. In order to adapt digital era and development information technology. The map will bring apa gitu kan. Orang ini kamu ngomongin ini kan, tiba-tiba ini kan ngomongin tentang this is important. Berarti kan harusnya kamu menjelaskan kenapa research penting. Kok ngomongin tentang previous research gitu kan. Ini kurang nih ya. Rombak lagi deh nih. Nggak kayak gini dong. Aduh, di jauh banget. Orang kamu ngomongnya kan di sini. How far? Emang perbedaannya apa ini sama ini gitu kan? Satu nih ya. Kira-kira di sini penelitian yang ini, kira-kira selanjutnya apa? Aduh. Maksudnya saya pakai how far tuh ini loh, Sir, apa? Di research question yang kedua tuh saya mau cari tahu tentang udah di level mana nih kompetensi si guru ini gitu, Sir. Gini kan, how is the level? Gini kan aja. Coba nanti ganti kata the level, kayaknya kurang pas gitu. Kamu ganti kata apalah. The level of the apa gitu kan. Tapi sekarang, nah sekarang kamu lihat gitu kan. Kan kamu nanti misalkan sudah dapat level digital literacy ini. Nah, kira-kira informasi itu akan memberikan informasi apa lagi gitu kan. Berarti kan how, kan kira-kira apa? Anita, kamu udah dapat nih level digital literacy-nya. So what? Selanjutnya apa? How the digital literacy give how important the digital literacy or the impact, Sir. Mr. Imam, maaf Mister di mute, masih di mute. Masih di mute, Sir. Gini Tiara. Jadi kalau misalkan Tiara, Renita, kan kamu udah dapat nih informasi. Oh ternyata level digital literasinya guru ini tuh seperti ini gitu kan. Nah selanjutnya kira-kira apa yang bisa kamu jawab dari hasil tersebut gitu kan. Seberapa berpengaruhnya kemampuan? Enggak. Apa Tiara? Siapa coba Renita? Pikir coba. Sama aja kayak si Tanti sama si ini siapa Tiara udah dapat levelnya, selanjutnya ngapain gitu.
Coba pikir ya, Tanti. Renita. Saya kayak nenek-nenek. Apa coba? Kalau impact nggak bisa ya, Sir? Ya ngapa misalnya gini, kamu ngomongin digital impact, berarti kan kamu impact, jadi gini, oke, saya coba dengerin apa yang kamu ingin ngomongin, coba silakan. Kan kalau tadi seberapa pengaruhnya kan, sama aja ya? Siapa yang bilang seberapa pengaruhnya? Saya tadi nggak bisa. Terus seberapa pengaruhnya level kemampuan si gurunya ini loh, Sir? Pengaruh, berarti kan kamu akan mencari misalkan what is the influence of teacher digital kompetensi level lagi gitu maksudnya. Iya. Oke, sekarang berarti kan di sini kamu akan mencari pengaruhnya. Pengaruh dari kemampuan digital literasi guru. Cara mencarinya gimana? Yang mendapatkan pengaruh siapa? Siswa. Nah, sekarang kamu akan bagaimana mencari informasi itu? Observasi paling, Sir. Observasi. Beneran? Kamu mau observasi? Misalnya kamu lihat, oh ini guru A, level digital literasinya adalah 70 gitu. Nah, sekarang saya akan melihat impact-nya untuk siswa itu seperti apa. Bisa kayak gitu kamu? Nggak tahu, Sir. Belum tahu juga, Sir. Coba sekarang, saya sudah tahu jawabannya, tapi saya pengen kamu mikir. Sekarang pertanyaan yang menjadi PR kamu adalah kamu sudah punya levelnya, udah punya gambaran level gurunya itu seperti ini. Selanjutnya kira-kira apa gitu. Ya, minggu depan saya akan tanyain lagi sambil kamu beresin ini urutan ini. Pakai cars yang tadi. Paham, Renita? Baik, Sir. Next siapa? Saya deh, Mister. Mantap juga nama saya. Ini Diva, kebiasaan kamu ngomong sepanjang ini nggak ada sumbernya, enak aja. Saya nggak mau kayak gini. Nih,
Ini juga ini udah bagus, sebenarnya udah oke nih ya. Cuma Diva, saya nggak tahu ini kamu ngomongin apa satu paragraf ini gitu kan. Ya seperti yang saya bilang, selalu awali dengan yang namanya ada thesis statement sama supporting detail. Ini loh. Ini misalkan yang satu nih ngomongin tentang improvement, changing the roles. Terusan ini knowledge is technology, ini bisa-bisanya kamu ini ngomongin ngomong lagi draw lagi. Ini gimana sih? Ada dua nih. Aduh Diva, kamu nggak ngecek ini nih, kayak kamu lagi copy paste nggak jelas nih. Jelek banget ini. Sebenarnya Mister, itu kan saya ketik dari Google Translate. Iya Mister, saya ngecek lagi. Kalian itu udah semester 7 gitu. Ngapain pakai Google Translate gitu? Apaan deh. Salah. Ini juga diurutin dulu deh saya. Ya, ini juga orang saya udah komentarin ini loh. Ini juga masa kan saya bilang perspektif siswa gitu. Kamu coba bisa dengar bedain antara pre-service teacher and perceive how the student perceive the use of technology in the classroom. Ini kamu nggak ada peningkatan sama sekali nih Diva. Aduh. Intinya kamu tuh cuma lihat teknologi apa sih yang digunain. Terus persepsi siswa apa? Itu doang Diva. Kenapa mesti nggak berubah juga? Kan itu saya udah omongin. Aduh. Ini juga udah dibilangin kan. Ini kan ini nih. Ini sebenarnya fokusnya di sini nih. Ini ya sama ini. Berarti pertanyaan penelitian pertama kamu akan mencari ini, apakah bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah seperti ini. Ini ke studentnya. Ini masih kacau kayak gini. Saya ulang. Saya mau ikutin pakai itu lagi. Yang si Swals tadi yang saya ajarin ke si itu. Tiara. Paham Diva? Iya Mister. Diva gini dengar ya, semuanya juga saya dengerin ya gini. Ketika kalian bimbingan, terserah itu direkam atau diapain, biar bisa kalian dengar lagi gitu. Ini kan udah jelas-jelas saya udah omongin sebelumnya, tapi nggak ada perubahan Diva. Nggak ada perubahan sama sekali. Saya tuh nggak butuh tulisan-tulisan kalian tuh panjang, ini bagus. Yang saya pentingin tuh kalian udah ngikutin belum gitu. Tahu penelitian ini penelitian apa. Coba rubah lagi dah. Nanti mau ditunjukin nggak? Atau mau langsung perbaikin? Dengar dari teman-temannya ini. Ini saya coba perbaikin dulu, Pak. Oh gini deh. Ini semuanya sudah diberesin ya. Tadi Tiara itu udah saya sangat jelaskan ininya segala macam ya. Berarti kekurangannya juga, kemudian Tanti sama si Diva juga salah gitu kan. Coba sekarang lihatin urutan-urutannya gitu kan. Bagaimana kamu mau membangun itu? Coba nulis itu yang namanya thesis statement supporting detail. Thesis statement supporting detail. Kamu mau ngomongin tentang the use of technology is important in the classroom.
Itu kan important in the classroom. Siapa aja yang ngomong ini. Ini ngomong pentingnya karena ini. Yang ini ngomongnya penting karena itu. Dan yang satunya ngomong penting karena ini. Itu. Jangan according to itu. Tiba-tiba ngomong according to nggak bisa. Kalian punya ide, apa gitu. Professionalism of the teacher is misalkan important juga gitu. Siapa yang ngomong gitu kan? Apa misalnya teachers need to improve the quality of their professionalism? Siapa yang ngomong? Kenapa dia butuh meningkatkan professionalism of teacher gitu kan? Jadi antara semuanya nih, untuk 3 orang antara Diva itu masalahnya jelas, kamu kurang paham apa yang akan kamu teliti. Sekarang antara Tanti, Renita, dan Tiara, kalau kamu sudah menentukan level digital kompetensi, digital literacy, atau digital professionalism, terus mau apa? Itu yang penelitian kedua. Mau apa kalau udah tahu itu? Coba pikirin. Saya minta jawaban itu hari Sabtu lah. Ya, sebelum hari Kamis, jangan deh. Hari Senin deh. Hari Senin saya mau lihat kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Apa yang saya sini yang backgroundnya udah diperbaikin lagi. Kemudian nanti di pertemuan yang tatap muka saya mau lihat hasilnya. Gitu. Paham ya? Pak Imam. Ya. Berarti Senin kita bimbingan bareng-bareng kan, Pak? Senin kan katanya hari Kamis depan. Sekalian ngumpul. Hah? Sekalian ngumpulin yang ini, bab 1. Hari Kamis saja. Saya Senin kan masih cuti. Atau nanti sekalian. Jadi kumpulin iya. aja. Kumpulin dulu hari Senin. Nanti saya cek. Kalau kamu bilang aja nanti di grup, Pak saya sudah selesai. Saya langsung cek. Ada masalah, nanti saya langsung atoinin atau kasih lewat grup. Oh, kurang ini, nanti dari Kamis nanti kita lihat lagi gitu. Gitu aja. Kita udah naik soal ini ya. Ayo, ini masih background doang kok. Kalau misalnya kalian background sudah paham, area penelitiannya sudah oke, nanti ngurusin literatur review tuh udah oke lah, udah mudah gitu. Apalagi nanti metode penelitian. Saat ini pun kalian belum paham maksudnya apa. Gitu. Oke ya. Ya sudah. Saya minta hari Senin kalian perbaikin semuanya ya. Oke. Oke. Udah ya, Pak. Oke, bisa. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Kalian isi aja lah